Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Hasto didampingi oleh 17 kuasa hukumnya, diantaranya Magdir Ismail dan Roni Talapesi. Betul, Yang Mulia. Sementara pihak KPK menghadirkan 12 jaksa penuntut umum. Hakim Ketua Rios Rahmanto menyatakan memberikan waktu 7 hari untuk tim hukum Hasto ajukan eksepsi, dan sidang eksepsi akan digelar 21 Maret 2025. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berada. Usai sidang, pemirsa, kepada media, Hasto menyatakan kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Meski demikian, Hasto menyatakan tetap kooperatif dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun
dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Febridiansyah menyatakan jaksa penuntut umum seolah-olah mengubah dakwaan untuk Hasto. Febri mengatakan sebelumnya JPU hendaknya Harun Masiku mendakwa Harun Masiku memberikan suap kepada Saiful Bahri. Namun dalam sidang seolah-olah Hasto yang memberikan suap. Sumber dana 400 juta. Pada dakwaan Wahyu Setiawan, ini dakwaan juga yang membuat lembaga yang sama ya, juga KPK yang sama. Pada dakwaan KPK untuk Wahyu Setiawan, 400 juta itu diberikan oleh Harun Masiku pada Saiful Bahri. Bunyi dakwaannya seperti itu. Sedangkan pada dakwaan tadi kita dengar itu diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah 400 juta itu berasal dari Pak Hasto. Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang? Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya.
Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.